Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Hari ini kita akan membahas mengenai pangkas solid. Materinya sudah saya terangkan di minggu lalu. Maka hari ini Ibu hanya akan mempersingkat saja materinya. Kemudian Ibu akan menampilkan video, serta nanti akan menjelaskan isi videonya serta persiapan untuk melakukan pangkas solid. Yang pertama, kita mengingat lagi pangkas solid yaitu pangkas yang dilakukan dengan menggunakan sudut 0 derajat atau tanpa pengangkatan rambut, sehingga memiliki hasil yaitu rata serta memiliki panjang rambut yang sama. Dan juga pangkas solid itu memiliki 3 jenis, yaitu horizontal, terus setelah itu ada diagonal depan dan juga diagonal belakang. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pangkas solid horizontal. Iya Bu. Yang pertama kita akan melihat videonya terlebih dahulu.
Setelah melihat videonya, maka ibu akan menjelaskan mengenai persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan pangkas solid. Yang pertama yaitu persiapan pribadi. Persiapan pribadi ini nanti kita adalah persiapan untuk diri kita sendiri, misal menggunakan masker, karena masker ini penting saat kita melakukan pangkas, melindungi mulut serta hidung dari potongan rambut yang memungkinkan akan masuk ke dalam mulut atau hidung. Terus selanjutnya kita juga menggunakan jas laboratorium untuk melindungi tubuh kita dari potongan rambut, atau juga bisa menggunakan cap untuk diri kita sendiri. Terus setelah itu kita melakukan persiapan area kerja. Persiapan area kerja ini meliputi persiapan alat, persiapan bahan, persiapan lenan, serta persiapan kosmetik yang akan digunakan. Persiapan bahan ini dan alat juga dilihat di video ini ada, yaitu persiapannya meliputi ada gunting pangkas. Nah, gunting pangkas ini memiliki runcing pada bagian ujung guntingnya dan juga memiliki ciri tangkai pada bagian pegangannya. Terus selanjutnya ada juga sisir pangkas. Sisir pangkas ini memiliki ciri yaitu ada bagian yang ketat serta bagian yang renggang pada sisirnya. Seperti ini. Biasanya kita menggunakan merek Cila. Terus ada juga jepit bebek. Terus juga ada jepit bergerigi seperti ini. Dan ada juga sprayer. Sprayer ini nanti akan berguna untuk membasahi rambut klien. Biasanya kita juga untuk mengakali tidak menggunakan sprayer, kita juga bisa mencuci rambut klien terlebih dahulu. Setelah itu bisa dipangkas. Terus bahan yang bisa disiapkan antara lain seperti handuk dan juga cap pangkas. Cap pangkas ini akan dipasangkan di badan kliennya, yang akan bertujuan untuk melindungi tubuh klien dari potongan rambut. Serta handuk juga ditempelkan pada bahu klien. Urutan pemakaiannya yaitu handuk terlebih dahulu, setelah itu menggunakan cap pangkasnya. Untuk alat selanjutnya yang bisa dia siapkan yaitu bisa juga sisir blow, catok, serta hair dryer yang digunakan untuk persiapan styling. Persiapan styling ini dilakukan pada tahap akhir setelah pemangkasan selesai. Persiapan yang ketiga yaitu persiapan klien. Persiapan klien yaitu meliputi yaitu tadi memasang handuk pada klien. Setelah itu memasang cap pangkas. Atau bisa juga sebelum memasangkan handuk atau cap pangkasnya, kita juga bisa mencuci rambut klien terlebih dahulu. Atau jika tidak dilakukan cuci rambut, kita juga bisa memasangkan capnya. Setelah itu bisa dibasahi dengan sprayer. Terus selanjutnya setelah semua persiapan sudah selesai, maka kita masuk ke tahap pelaksanaan pangkasnya. Tahap pelaksanaan pangkasnya yang terlebih dahulu kita harus mengerti bagaimana memegang gunting yang benar, yaitu seperti ini. Pegang guntingnya, masukkan ibu jari pada lubang yang tidak bertangkai. Setelah itu masukkan ibu manis pada bagian lubang yang bertangkai. Setelah kedua lubang setelah dimasuki, yaitu meletakkan jari kelingking pada tangkainya. Kita bisa ulangi lagi ya. Bisa dipahami lagi seperti ini pemegangannya. Setelah kita sudah pandai untuk memegang
guntingnya, maka bisa kita juga setelah itu tahap pelaksanaannya menyisir rambut. Menyisir rambut ini gunakan sisir besar untuk menyisir rambut secara keseluruhan. Setelah itu basahi menggunakan air dalam sprayer, air bersih. Basahi hingga benar-benar basah. Tujuan pembasahan dari pembasahan rambut ini bertujuan agar gunting pangkas yang kita gunakan tidak cepat tumpul dan juga tidak cepat rusak. Setelah melaksanakan pembasahan rambut, kita melakukan parting rambut. Parting yang kita gunakan yaitu parting 4. Parting 4 ini dimulai dari tengah dahi ke belakang lurus sampai ke belakang. Selanjutnya untuk mempermudah pembuatan parting yang ketiga keempat, maka kita rapikan terlebih dahulu untuk sisi setengah bagian rambutnya. Lakukan partingnya dari arah telinga sampai ke puncak. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Lurus dari telinga sampai ke puncak. Terus setelah itu kita bisa rapikan yang bagian depan dengan menjepitnya menggunakan jepit bebek atau juga bisa dengan menggunakan jepit bergerigi. Untuk bagian yang sampingnya juga sama saja, tegak lurus dari telinga sampai puncak kepala. Bagian belakangnya kita tinggal menjepit sisa dari parting bagian depan. Tinggal kita jepit menggunakan jepit bergerigi. Ini adalah hasil dari parting 4. Dua bagian depan dan 2 bagian belakang. Untuk tahap pelaksanaan pangkasnya, yang pertama kita membuat section. Section ini selebar 2-3 cm. Untuk rambut yang tipis, maka sectionnya semakin lebar. Karena rambutnya sedikit, kita bisa mengambil section lebih lebar. Untuk sebaliknya, untuk rambut yang tebal, maka semakin tipis pengambilan sectionnya. Karena rambutnya banyak, maka kita sedikit-sedikit untuk memangkasnya. Untuk melakukan pangkasnya, kita bagi rambut menjadi 3 bagian. Gunakan sisir pada bagian yang rengkat. Kemudian pelaksanaannya yaitu sisir rambut, kemudian diikuti dengan pemegangan rambut. Sisir diikuti dengan pemegangan rambut. Setelah itu baru dipangkas. Pangkasnya lurus karena kita melakukan pangkas horizontal, dan pelaksanaannya ditempelkan pada punggung klien. Tidak ada pengangkatan sama sekali atau 0 derajat pengangkatan. Untuk bagian sampingnya kita hanya mengikuti pada pola yang pertama, tinggal meluruskan sama
sama panjangnya. Jika ada rambut yang tersisa, maka bisa gunakan teknik seperti ini. Untuk melihat kepanjangan rambutnya antara kanan dan kiri, apakah sudah lurus, apa masih miring, kita bisa mengeceknya pada bagian rambut terluar kanan dan kiri, kemudian bawa ke arah tengah. Kita bisa lihat dan rasakan dengan menggunakan insting kita, apakah sudah sesuai atau masih miring kanan atau sebelah kirinya. Kita bisa luruskan kembali. Untuk session kedua sama, kita menggunakan 2-3 cm. Pangkas solid ini sebenarnya mudah sekali karena kita hanya melakukan pangkas lurus saja. Tinggal mengikuti patokan yang dibuat pada awal section. Pastikan untuk tidak mengangkat rambutnya. Kalau kita mengangkat rambut sedikit saja dengan menggunakan sudut semisal 10 cm saja, itu akan menyebabkan rambut jadi graduasi atau ada terap di rambutnya. Maka pastikan untuk tidak mengangkat rambut. Rapikan lagi jika ada masih rambut yang tersisa. Untuk parting ketiga ini kita masuk pada bagian parting yang depan. Sama juga dengan menggunakan lebar 2-3 cm. Lurus garisnya lurus horizontal. Untuk bagian depannya kita buka bagian parting depan, kemudian kita ambil garis lurus sesuai pada yang di belakangnya, garis horizontal seperti ini. Lurus pada parting yang belakang. Nanti pada pangkas solid yang diagonal depan ataupun belakang, maka garis pengambilan sectionnya itu jika diagonal depan maka bentuknya V terbalik. Untuk bagian diagonal belakangnya nanti kita menggunakan bentuk V. Nanti pada garis ini kita akan bentuk garis V atau juga V terbalik sesuai dengan jenis pangkasnya. Setelah itu pangkas saja. Jika memiliki panjang rambut yang melebihi bahu, maka kita bawa rambutnya ke belakang. Jadi tinggal lurus dibawa ke belakang, rambutnya tinggal pangkas lurus. Jika rambutnya pendek seperti ini, kita hanya langsung menyamakan saja panjangnya sesuai dengan pangkasan sebelumnya, dengan pengangkatan 0 derajat atau tanpa pengangkatan, sehingga hasilnya sama lurus dan tidak ada terap. Untuk bagian sisi kirinya juga sama, kita hanya tinggal pangkas sesuai dengan patokan. Untuk section yang terakhir, kita hanya tinggal melepas
sisa rambut yang dijepit bagian kanan kirinya sama, dilepas semua jepitnya, tinggal menyamakan rambutnya. Dan ingat 0 derajat pengangkatan rambut agar hasilnya tidak kerap, karena kalau kita sudah mengangkatnya nanti akan masuk kepada ciri pangkas graduasi, tidak lagi pangkas solid. Jadi pangkas solid itu susah-susah gampang. Dipastikan lagi apakah sudah rambut sudah terpangkas semua apa belum. Dan ciri dari pangkas solid horizontal yaitu garisnya lurus, jika tahap pangkasnya sudah selesai, yang kita lakukan yaitu pengeringan rambut. Gunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut sampai kalau kita menggunakan stylingnya blow, maka kita bisa setengah kering. Karena nanti kan kalau blow kita masih menggunakan hair dryer lagi, jadi rambutnya masih bisa kering. Kalau kita menggunakan stylingnya dengan menggunakan catok, mau di curly atau dicatok lurus, catok masuk, kita pengeringannya sampai 100% pengeringannya. Setelah itu maka jika sudah di styling, bisa contoh seperti ini, stylingnya blow masuk atau blow in. Nah, sudah selesai untuk pelaksanaan pangkasnya. Setelah pelaksanaan pangkas selesai, styling selesai, kita yaitu terakhir yaitu pasca praktek yang kita lakukan yaitu pembersihan area kerja, pembersihan alat, serta berkemas. Setelah pemangkasan solidnya selesai, yaitu kita lakukan penilaian apakah sesuai dengan ciri dari pangkas solid tersebut. Setelah pelaksanaannya selesai, maka anak-anak ibu wajibkan untuk membuat laporan untuk pangkas solid. Dan besok sebelum pelaksanaan pangkas solid, diharapkan anak-anak sudah membuat job sheet yang sudah ibu berikan. Nanti ibu berikan contoh job sheetnya kepada salah satu siswanya untuk dibagikan ke teman-temannya untuk bisa dilihat bagaimana job sheet yang akan nanti dibuat. Setelah itu, setelah job sheet dikumpulkan, kita laksanakan praktek. Nanti setelah praktek 1 minggu ke depannya, ibu harapkan kalian mengumpulkan laporan. Nanti pada pelaksanaan pangkas solid ini, ibu memberikan waktu 120 menit atau 2 jam. Nanti pelaksanaannya ada pra-praktek, praktek, dan juga pasca praktek. Cukup sekian ibu menjelaskan pangkas solid hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan. Tidak, Bu. Baik, ibu akhiri. Sampai jumpa untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.